Halo, assalamualaikum, Mang Cibece sana dulu. Jumpa lagi bersama saya Sersan Daeng. Kali ini Sersan Daeng mau bincang-bincang sosial. Pada hari ini cukup luar biasa nih. Saya ditemani langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Mirwansa SKM MKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Daeng. Kando. Jadi tadi kita sudah aku langsung menyaksikan webinar terkait dengan digitalisasi keuangan daerah. Modal penting memang ya, Ya. dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang jelas ada kaitannya dengan optimalisasi penyaluran dan penyerapan bantuan sosial non tunai ya. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong tadi banyak juga seluruh Indonesia tadi yang melo ya. Ada ya dari Jawa Barat, ada dari Kalimantan ya. Cuman di situ tadi ada semacam disampaikan ada aplikasi namanya aplikasi sistem kesejahteraan sosial Next Generation. Nah, ini mungkin Bang CBC juga perlu tahu juga ya, bahwasanya kalau dibaca dengan aplikasi tadi sama apa ada kartu juga non tunai itu. Jadi bukan uang kayu yang punya apa kartu kredit ya, tapi uang prasejahtera juga ada, cuman limitnya tidak banyak. Nah, mungkin bisa dijelaskan kan terkait dari aplikasi dengan apa bantuan non tunai tadi. Ya, terima kasih. Jadi aplikasi yang ya sebetulnya Kementerian Sosial dalam hal ini kalau kita di provinsi kabupaten namanya Dinas Sosial. Nah, Dinas Sosial ini sudah mengembangkan ini aplikasi namanya Sistem Informasi SIKNG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Nah, dalam sistem aplikasi ini memang ada terkendala sedikit. Terkendalanya apa? Ketika aplikasi ini dibuat sedemikian rupa baik, tapi ada kendalanya. Apa kendalanya? Yang pertama adalah aplikasi ini harus mempunyai satu poin yang paling penting, namanya ID, identifikasi, ID card atau KTP. Nah, bukan hanya KTP-nya, produk KTP-nya yang kita butuhkan, tapi adalah nomor induk kependudukannya yang kita inginkan. Nah, kalau nomor induk kependudukan itu mereka sudah dapat seluruh masyarakat Indonesia, data di SIKNG ini kan bisa diupdate setiap saat. Jadi di SIKNG itu ada 4 level ini Pak Daeng. Level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi kalau sudah kita menganut azas itu, nah Pak Mirwansa begitu masuk, apakah dia masuk di level 1, level 2, level 3, level 4, itu kelihatan dengan kita memasukkan data. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika semuanya ini sudah ada, nomor ID sudah ada, ini KTP sudah ada, yang harus kita lakukan adalah jujur. Karena aplikasi ini kita katakan bodoh-bodoh, Pak. Apa yang kita masukkan itulah outputnya. Jadi dia tidak bisa yang apa tuh meneko-neko kita masukkan 1 juta, kurang-kurangin dikit. Oh, nggak bisa. Jadi kalau di aplikasi kita misalkan masukkan pengeluaran kita lebih dari 1 juta. Nah, itulah yang diterjemahkan oleh aplikasi itu. Nah, makanya saya titik beratkan tadi, tolong pada saat kalau pengisian daripada SIKNG ini, modal kita di samping ID card itu adalah kejujuran. Jadi kalau dengan kejujuran apapun isinya, kita tidak akan neko-neko karena aplikasi itu sudah dibuat sedemikian rupa. Itu Pak Daeng. Oke, kalau terkait dengan sistem transaksi keuangan, pasti kita melibatkan daripada perbankan di sini kan. Nah, bagaimana aplikasi digitalisasi antara Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dengan Bank Indonesia? Mungkin apa yang bisa bisa dimodifikasi atau bisa dikerjasamakan dengan pihak bank itu? Ya, tadi Pak Daeng kita ada webinar tentang optimalisasi digitalisasi keuangan daerah. Dalam hal ini kita Dinas Sosial sangat mensupport itu. Kenapa kita support itu? Yang pertama, kalau kita memasuki era digitalisasi, yang pertama adalah percepatan arus laporan. Jadi kita pada saat ini, kalau kita bicara di Dinas Sosial, namanya juga sudah BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Arti non tunai itu sudah menggunakan
aplikasi yang aplikasi. Aplikasi, iya. Jadi Ya, tidak bisa kita lari dari aplikasi itu. Entah itu pakai ATM, entah pakai kartu, apapun digitalisasinya. Nah, itu kalau namanya BPNT. Dan itu sudah kita lakukan sejak diluncurkan dari awal BPNT ini. Hanya saja BPNT ini masih pengeluarannya kita mengeluarkan kartu namanya kartu sembako, dan kartu sembako itu selama ini hanya bisa direalisasikan kepada e-warung. warung. E-warung dan di warung itu harus menyediakan edisi. Nah, seperti kita nganukan gesek ATM dan sebagainya. Electronic digital card namanya ya. Ya. Nah, jadi selama ini kan kita menggunakan itu. Nah, beranjak ke arah era digitalisasi, tadi juga saya sampaikan kepada narasumber daripada Direktur Kebijakan bahwa kita tuh boleh memaksakan masyarakat mengenai digitalisasi, tapi kita tidak boleh tidak memberikan opsi. Apa opsinya? Misal di bank sudah mengeluarkan QRIS. QRIS ya. Ya, QRIS. Artinya kita harus memaksakan orang menggunakan QRIS. Masyarakat kita apakah sudah mampu? Syarat QRIS itu yang pertama harus punya HP Android. Kalau sudah punya HP Android pun belum tentu orang bisa melakukan transaksi melalui QRIS. Nah, program digitalisasi yang kita inginkan memang betul tujuan akhir daripada semua program ini adalah mensejahterakan masyarakat. Namun yang kita himbau kepada pengambil kebijakan, jangan sampai kita tuh memberikan program yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Berikanlah program-program, mau digitalisasi kayak sekarang nih tinggal opsi. Kalau misalnya masyarakat atau penerima manfaat tidak bisa ada Android, nah bagaimana transaksi ini digitalnya di luar Android? Apa yang bisa dilakukan di masyarakat? Jadi ini beberapa opsi. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi jangan hanya satu, hanya cuman misalnya harus transaksi menggunakan QRIS dan sebagainya. Nah, jangan seperti itu. Ini sementara masyarakat kita nggak usah QRIS, HP pun masih HP jadul. HP yang bisa komunikasi doang yang dipakai ya. HP yang bisa komunikasi saja. Jadi gimana kita menggunakan QRIS? Nah, oleh karena itu kita yang harus mengerti masyarakat. Kalau masyarakat yang demikian harus kita siapkan digitalisasi model apa? Kalau masyarakat gini, kita harus siapkan digitalisasinya model apa? Nah, itu yang kita harapkan dari dinas sosial. Apapun itu kita dukung. Memang tujuannya bagus. Kami dinas sosial dan sebagainya minta realisasi dengan cepat kalau menggunakan digitalisasi. Tapi kalau dengan manual, nak dijumlahkan dulu, nak diinikan dulu dan sebagainya, kumpulkan dulu dari berbagai, kan kalau di kabupaten ada beberapa kecamatan, mengumpulkan dari kecamatan dulu berapa waktu lama yang harus kita gunakan. Tapi kalau menggunakan digital, walaupun transaksinya ada di ujung, tetap saja kita bisa mengakses, bisa menjangkau itu ya. Menjangkau itu. Baik, kalau kita berbicara masalah digitalisasi memang luar biasa Pak Mirwan ya. Artinya memang kita tidak terlepas daripada era ya, zaman sekarang kan era digital. Nah, untuk menyikapi daripada cybercrime yang mungkin sekarang ini kan ya namanya kejahatan juga mengikuti juga perkembangan zaman kan. Artinya di dinas sosial sendiri selain evaluasi dan monitoring, ada nggak pengawasan terkait daripada implementasi daripada aplikasi dan program digitalisasi yang untuk bantuan tunai sosial itu? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Iya, kalau pengawasan tetap dilakukan. Ada beberapa kelompok yang sekarang ini yang memang tidak layak ataupun yang bukan termasuk sasaran. Ya tetap saja kita lakukan evaluasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana yang mereka sebetulnya mendapat bantuan tapi sampai sekarang belum dapat bantuan. Nah, itu lebih kita fokuskan ke arah sana. Nanti kalau setelah semua data
terkoneksi dengan baik dari 17 kabupaten kota, terkoneksi dengan baik, datanya sudah valid dan sebagainya, kita lebih gampang melihatnya. Ini si A, namanya si A di desa kecamatan A, desa A, bahkan sampai ke RT RW-nya pun bisa kita telusuri. Nah, ini yang saya katakan dari awal tadi, kalau sudah dilakukan semua menggunakan aplikasi, mari kita sama-sama jujur dalam pengisian itu. Baik, jadi Kando ya, kalau ini program daripada bantuannya, nah bagaimana sistem administrasi terkait daripada pendataan penerima bantuan? Karena kami dapat kabar dari total di TKS ya, Provinsi Sumatera Selatan itu ada 4 juta masyarakat yang perlu bantuan, namun kurang lebih ada 10.000 di TKS itu yang tidak sesuai, artinya tidak harus mendapatkan, karena posisi mereka itu ada yang TNI Polri, ada ASN, BUMD, dan ada BUMN. Nah, mungkin ini ada nggak integrasi antara laporan yang disampaikan ke bawah dari kabupaten kota langsung ke provinsi? Karena kan kadang-kadang malah yang dari bawah minta ke provinsi ya, kan ini terbalik seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Nah, itu yang dari awal saya katakan tadi, sebetulnya kalau kita memanfaatkan aplikasi namanya SIKNG, semua itu akan terjawab dengan gamblang. Yang pertama itu, yang kedua adalah pengisian dari aplikasi tadi adalah jujur. Nah, yang ketiga, mari kita sama-sama masyarakat. Aplikasi ini yang dilaksanakan ini adalah kita ini belum terlalu sempurna, tapi kita menuju kesempurnaan. Nah, oleh karena itu, untuk menuju kesempurnaan ini, mari kita sama-sama. Tidak bisa diselesaikan oleh dinas sosial saja. Nah, artinya apa? Ya, kita butuh masyarakat, butuh dari peran-peran yang lain. Kalau memang mereka yang tidak layak, sampaikan kepada kita tidak layak. Supaya apa? Supaya ini pada saat pendamping atau pendata kita di lapangan nanti tidak menemukan kendala di lapangan. Nah, itu yang paling pokok. Yang selanjutnya, memang kalau kita mengadopsi ekonomi, fluktuasi dari perubahan ekonomi itu kan cepat. Nah, Yang bisa tadi saja belum jadi anggota polisi, sekarang anak jadi anggota polisi. iya, pada saat di data masuk, belum dia dia punya status belum itu ya. menjadi status itu. Nah, tapi ini setelah ada perubahan-perubahan dan sebagainya, apakah kita sudah update data itu? Dan yang bersangkutan pun, semestinya itu sudah melaporkan diri bahwa yang bersangkutan itu tidak lagi penerima dan sebagainya. Dan kondisi-kondisi seperti ini, begitu kita berikan bantuan dan sebagainya, yang melapor ke saya ini adalah, saya belum dapat bantuan, Pak. Itu yang laporan ya. Itu yang laporan. Tapi yang laporan bahwa Pak, saya tidak layak lagi dapat bantuan, belum pernah ada. itu belum pernah. Belum pernah ada. Nah, ini juga kita menghimbau kepada masyarakat. Harus terbuka lah ya. Harus terbuka. Ada kesempatan yang yang belum dapatkan, mari kita beri kesempatan yang belum dapatkan. Demikian. Artinya ada tindakan profiling ya, profiling data ya. Bukan prevalent data. Jadi kan hal-hal demikian ini kan kalau kita melihat di data itu kan, di data BPS itu kenapa sampai 4 juta di TKS itu, di data itu kan kalau mengadopsi data kemiskinan yang dikeluarkan BPS itu hanya 2 variabel. Variabel pertama adalah data sangat miskin, variabel kedua adalah data miskin. Nah, di DTKS ada 3 variabel, sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Nah, ini yang di data masuk dalam DTKS. Makanya data itu sampai 4 jutaan. Sampai 4 jutaan ya. Dari total jumlah penduduk Sumatera Selatan itu 8,5 juta ya. Iya. Nanti hampir separuh ya. Hampir 40%-an. Hampir 40% ya. Nah, Pak Mirwan, dari perbincangan kita ini sangat menarik. Mungkin masyarakat di Sumatera Selatan ada yang mendapatkan informasi, ada begitu banyak bantuan yang sudah disampaikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ada beberapa kriteria, Pak Mirwan, terkait daripada bantuan masyarakat. Kalau saya
saya ambil review, ada bantuan non tunai, ada BPNT, ada PKH, ada lagi yang barusan bantuan ekonomi produktif ya, dan juga ada bantuan minyak goreng kemarin ya. Nah mungkin bisa dijelaskan apa-apa saja sih yang disediakan bantuan terkait sosial di Sumatera Selatan? Iya. Menyangkut bantuan sosial secara besarnya namanya bantuan sosial. Bantuan sosial itu terdiri dari ada BPNT, ada PKH dan sebagainya. Kalau BPNT adalah yang paling pokok adalah pertama mereka itu tertuang atau tercantum dalam DTKS. DTKS. Itu yang paling pokok dulu. Yang kedua adalah BPNT adalah bantuan tunai untuk masyarakat yang miskin. Kemudian PKH, ada juga namanya PKH, program keluarga harapan. Nah, program keluarga harapan ini tidak semua orang miskin dapat. Artinya apa? Artinya ada beberapa kriteria ya. Ada kriteria yang harus dipenuhi. Jadi di PKH itu ada 6 kriteria variabel yang harus dipenuhi. Kalau 6 variabel itu sudah terpenuhi, yang diambil adalah 4 variabel. 4 variabel. Jadi kalau tidak ada lagi variabel itu, secara otomatis PKH itu dikeluarkan. Kemudian bantuan minyak goreng ya. Bantuan minyak goreng itu kemarin akibat kelangkaan minyak goreng, pemerintah pusat menggelontorkan semua bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Jadi memang kita kemarin dapat bantuan minyak goreng. Artinya bantuan minyak goreng ini bukan secara terus-menerus karena kondisi. Ya. Yang selanjutnya adalah usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif itu gagasannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat, utamanya masyarakat miskin, agar dalam keseharian daripada masyarakat itu jangan ketergantungan tergantung dengan bantuan-bantuan terus-menerus. Diberi pancing lah ya, bukan jadi diberi kita ikan memberikan ya. pancing kepada masyarakat yang dia taunya apa, keterampilan yang dimiliki buat oleh pempek mereka apa ya. Nah, misalnya buat pempek. Jadi kita unjuk bahan ya. Kita unjuk bahan, peralatan dan sebagainya. Namun kita tidak memberikan uang. Iya, berupa bentuk barang ya. Bentuk jadi barang. Nah yang kedua adalah di usaha ekonomi produktif kami tidak melatih mereka. Artinya apa? Kita akan memberikan bantuan web kepada masyarakat untuk membuat bakso. Jadi kita latih dulu bagaimana cara membuat bakso. Oh tidak demikian kalau kita. Jadi yang kalau udah siap untuk kalau kita itu memang masyarakat itu sudah ahli membuat bakso. Tinggal menambah lagi modal. Tinggal menambah modal atau mereka nggak punya modal. Atau nggak punya modal tapi mereka punya kemampuan untuk. Mereka punya kemampuan. Selama ini mereka menjadi pembuat bakso untuk bosnya misalnya. Jadi ini dengan pemberian itu mudah-mudahan dia bisa bekerja di rumah sendiri dan bisa mensejahterakan keluarganya sendiri dengan kita bantu demikian. Nah, bagaimana mekanisme masyarakat kabupaten kota yang bisa mendapatkan bantuan ekonomi kreatif ini? Apa dia harus lapor dulu ke RT, kelurahan sehingga masuk ke sini atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, bantuan web ini sebetulnya di Dinas Sosial Provinsi ini hanya bentuknya stimulan. Stimulan tidak aneh. Artinya apa stimulan? Kita hanya memberikan beberapa kriteria, beberapa keluarga. Saya contohkan tahun 2022. Di 2022 ini 2021 kita memberikan bantuan kepada 17 kabupaten kota. Masing-masing 17 kabupaten kota itu satu kabupaten 100 kepala keluarga. 100 kepala keluarga ya. Jadi 100 kepala keluarga artinya kan kalau ada 1.700 jadi ya? Ada 1.700. Kalau ya? kita melihat 1.700 cukup nggak? Pasti nggak cukup. Nggak cukup karena begitu banyaknya. Begitu banyaknya. Ya? Nah, namun kita berikan adalah mereka yang prioritas lah ya, yang sudah punya kemampuan. Yang punya kemampuan, yang memang mereka mau mengembangkan diri dan sebagainya. Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini terrealisasi dengan baik. Terus ya. Dan kita dapat bocoran 2023 tuh insya Allah mungkin 5.000 ya, bisa ya, usulannya bisa ditambah lagi ya. Ya insya Allah, jadi kan ke kondisi-kondisi ke depan itu demikian, jadi bisa saja peningkatan dan sebagainya. Jadi kita tuh bukan kita berbenturan, kadang-kadang ada informasi di bawah
bahwa kita ini akan berbenturan dengan UMKM. Iya, padahal enggak ya. Padahal kita Padahal justru membantu ya. tidak, ya. Jadi yang kita lakukan ini tidak akan berbenturan dengan UMKM. Artinya Mang Cek Bicek sanak dulur yang ada di Sumatera Selatan, kabupaten kota, kalau memang punya kemampuan untuk berusaha ya kan, supaya tidak ya istilahnya meminta bantuan lagi ya kan, itu bisa untuk mengusulkan ya, Bisa langsung mengusulkan langsung ke namun kita tetap melalui prosedur yang ada. Jangan langsung ke Dinas Sosial Provinsi, tetap aja ke Kabupaten Dinas kota dulu ya, Kabupaten sehingga bisa Kota terdata dulu. dengan baik ya, Mang Cek Bicek ya. Pokoknya jangan khawatir, apa yang bisa dibantu untuk masyarakat prasejahtera, dinas sosial tetap bisa bantu. Nah, yang paling menarik itu PKH itu kan ada 5 kriteria ya katanya. 6. Bukan 5. Bukan 6. Oh, 6 ya. Jadi kalau yang saya catat ini ada lansia, ada bumil, ada anak sekolah, ada disabilitas sama balita. Satu lagi? Nah, penderita TBC. Oh, penderita. Nah, Kronis. ini satu pendirian ini kan kakak ya, per kakak ya. Jadi Kakak ya. per kakak ya. Jadi kalau seandainya salah satu kriteria ini ada, tidak ada, apa dicoret atau bagaimana? Enggak, jadi kriteria untuk penerima PKH itu 6 variabel itu digunakan. Jadi si A itu Contoh bumil gitu, ada hanya satu, ada bumil saja yang diberikan adalah bumil saja ya. Bumil saja. Karena itu setiap kriteria itu ada nominalnya seperti ada itu. nominalnya ya. Baik. Nah, selain itu juga ada penerima bantuan jaminan kesehatan juga katanya di dinas sosial. Mungkin ada? Sebetulnya kalau penerima jaminan kesehatan, asuransi kesehatan ini oleh undang-undang itu diwajibkan seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ya. Nah, hanya saja asuransi kesehatan itu dalam hal ini dikomandoi oleh BPJS, Badan Pengelola Jaminan Sosial, itu memberikan peluang kepada masyarakat miskin. Nah, masyarakat miskin ini iurannya itu dibayar oleh pemerintah. Namanya PBI, penerima bantuan iuran. Oh, penerima bantuan iuran. Nah, itu penerima bantuan iuran. Data penerima bantuan iuran tetap kembali ke DTKS tadi ya. Jadi nah, makanya kita yang mulai data itu. Jadi bukan kita penerima jaminan kesehatan, tidak. Jadi ini untuk memberikan bantuan PBI, penerima bantuan tadi, ini kepada siapa? Nah, yang adanya adalah kepada orang miskin. Orang miskin itu ada di mana datanya? Di dinas sosial. Gitu. Termasuk setelbox juga katanya ada ya rencana. Setelbox rencana karena ada perubahan dari Kominfo ini, ada perubahan digitalisasi TV ya untuk penonton TV di daerah ya. Ya, jadi kok ini Kominfo, Kementerian Informasi itu memberikan bantuan kepada masyarakat. Tapi setelbox ini memang diberikan kepada masyarakat miskin, memang dia sudah punya TV. Yang belum punya TV ada baca. Ada baca. Baca digunakan kan? Iya, ada baca digunakan setelbox ya. Nah, jadi ibarat setelbox ini sama cak antena. Sama cak antena, tapi digital dia ya. Cuman digital. Tidak jadi kalau satang pucuk itu ya, jadi bukannya kita memberikan TV. Iya. Jadi kalau kita ngunjuk antena baik TV-nya kati. Ada baca juga sia-sia baca juga. Nah, artinya selama ini mereka sudah punya TV dan sebagainya, karena kita akan peralihan daripada TV TV biasa dengan ke digital. Nah, itu diberikan bantuan untuk setelbox itu. Nah, Mang Cek Bicek ya, sanak dulur ya di kabupaten kota yang ada, siap-siap baik kayak dapat bantuan setelbox untuk bisa kalau nonton TV tidak katik lagi semutnya. Kalau dulu banyak semut ya. Banyak semut ya. Pakai lain katik lagi semutnya. Nah, Pak Mirwan, ada kendala apa saja sih yang dihadapi oleh Dinas Sosial Sumatera Selatan terkait daripada pendataan yang berasal dari kabupaten kota? Apa mungkin anggaran atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan juga, Pak, sedikit. Ya, kalau masalah permasalahan, nah kita kupas habis A sampai Z ada kalau masalah ya. Tapi yang paling signifikan lah. Nah, permasalahannya yang pertama adalah budaya kita ini yang saya sampaikan awal tadi, sudah membudaya belum? Saya tidak lagi masuk dalam kategori penerima bantuan. Yang pertama. Yang kedua, kita nih masyarakat Indonesia ini terlahir dari sudah
sudah didengung-dengungkan sampai luar negeri, sampai kemana mancanegara dan sebagainya adalah masyarakat yang gotong royong. Ya coba kita hidupkan itu lagi. Kalau memang mereka belum dapat, ya sampaikan. Siapa tahu masyarakat itu belum mendengar informasi ini. Nah itu yang perlu juga kita sampaikan. Siapa tahu mereka begitu ditanya, Pak tahu nggak dengan PKH? Aku udah tahu. Nggak pernah dengar. Ya mau mana dengar. Nah kehidupan apalagi di desa dan sebagainya. Kehidupan di desa masyarakat itu rumah di kampung ada, tapi rumah di kebun juga ada. Dan mereka keluarnya pada saat di kebun itu pada saat mereka ada pekan atau kalau bahasa Palembang kalangan. Ada kalangan ya. Kalau kata kalangan mereka tidak keluar dari kebun itu. Terus menerus cari uang. Nah ini juga yang perlu kita sampaikan. Nah makanya tadi kita dari awal saya sampaikan, coba kita ini sekali ini ke depan, mari kita inventarisasi kebutuhan daripada masyarakat itu. Masyarakat ini tahu nggak? Kalau mau digitalisasi yang saya sampaikan tadi di forum webinar juga saya sampaikan perlu adanya literasi digital. Kalau tidak ada literasi digital, ya kadang-kadang secanggih apapun alat, sarana prasarana juga tidak bisa digunakan ya. Menjadi barang yang jadi barang rongsokan akhirnya ya, karena tidak bisa dimanfaatkan atau barang yang apa tuh namanya barang yang dikatakan barang mewah menjadi pajangan. Menjadi pajangan. Iya. Menjadi barang antik akhirnya ya. Jadi barang antik jadi di lapangan. Iya. Jadi apapun itu, mari kita sama-sama mensosialisasikan ke masyarakat sampai masyarakat itu mengerti. Jangan kita ngomong dulu, Pak ini ada ini sebagainya. Mereka bertanya, apa itu? Makhluk apa yang kamu sampaikan ke kami ini? Kami tidak ngerti. Nah ini yang kita sampaikan. Dulu pernah kan pada saat bank itu sosialisasi dan sebagainya, lebih baik menyimpan uang itu di bank daripada di bawah kasur dan sebagainya. Nah mereka berpikir bank itu bank apa? Mak manu caronya kami ke sana. Nah kan ada hal-hal yang bukan serta-merta kita mengantarkan duit di bank langsung di saving dan sebagainya. Karena ada apa tuh namanya hal-hal yang harus ada privasi dan sebagainya kan. Nah jangan sampai mereka ini sudah berupaya demikian, apa yang katakan Daeng tadi, nah cybercrime. Nah mereka datang ke bank dengan mengumpulkan uang, bagaimana cara passwordnya diketahui tetangga sebelah, dipinjamnya ATM itu dia tahu passwordnya, ujung-ujungnya pada saat dia mau ngambil uang itu sudah nggak ada. Nah siapa yang mau disalahkan? Karena itulah minimnya literasi tadi. Nah minimnya literasi tadi. Nah ini yang perlu kita sampaikan juga kepada pengambil kebijakan untuk menyampaikan dan sosialisasikan kepada masyarakat sampai ke ujung-ujungnya agar apa yang tujuan kita itu dapat terlaksana secara maksimal. Baik, terima kasih banyak ini Pak Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Apa yang kita bincangkan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat terutama mancek bicek kita ya di rumah ya. Jadi mancek bicek ya terakhir tadi kalaupun ada keluarga gitu yang jadi kepala desa ya harus jujur. Nak masuk ke daripada DTKS jujur. Kakek keluarganya lah kayo ya masyarakatnya kakek masih miskin yang dimasuk ke keluarganya kan. Nah itu kakek itu hukumnya hukum di dunia tidak apa-apa, hukumnya hukum di akhirat, karena pertanggungjawaban daripada pejabatan itu dunia dan akhirat, ya kan? Betul. Kejujuran itu tadi yang disampaikan oleh Kando Gito tadi, kejujuran dalam memasukkan daripada data TTKS itu tadi ya, dan masyarakat juga harus jujur juga. Kalau sudah kayo jangan lagi nak nerima bantuan. Nah kalau sekarang ini kan banyak, Pak aku belum dapat bantuan, tapi dikala sudah dapat bantuan ya kan, tapi dia sudah tidak lagi masuk dalam kategori masyarakat prasejahtera, harusnya juga jujur ya kan. Aku sudah adain lagi sehingga ada pergantian daripada penerima bantuan itu tadi ya, sehingga sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu bisa tercapai ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan Pak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.